Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 12 Mei sampai dengan 18 Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 cawan, terus 6 cawan, 7 tongkat, the star, 10 koin, the lovers, the chariot, 8 pedang, dan tema kalian minggu ini kartunya the fool ya. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu the hermit. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Oke, jadi ceritanya Leo, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi butuh waktu ya untuk melakukan semacam proses analisa mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan ya. Jadi kira-kira apa yang perlu untuk diperiksa lebih dalam lagi ya, misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk menganalisa kembali kondisi dalam pekerjaan, kondisi keuangan, mungkin kondisi dalam keluarga dan lain-lain ya. Jadi ada satu hal yang perlu untuk diperiksa lebih dalam sebelum mengambil tindakan dan keputusan nantinya ya, the hermit. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu the Queen of Cups, si Ratu Cawan ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen air seperti Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang intuisimu lagi bagus ya. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk melakukan proses analisa mendalam dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Justice dan Ace of Pentacles. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin ada yang sedang mencari sebuah kejelasan, terutama yang berkaitan langsung dengan segi keuangan dan pekerjaan. Jadi kira-kira kejelasan apa Leo yang sedang kamu butuhkan akhir-akhir ini ya? Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Hermit, aku lihat minggu ini memang ada proses analisa mendalam yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya the fool ya. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi siap ya, siap untuk memulai sebuah hal baru ataupun lembaran baru kembali dalam kehidupan kalian, menutup chapter lama, menutup lembaran lama, fokus untuk memulai kembali langkah baru, lembaran baru dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira hal baru apa Leo yang akan kamu lakukan minggu ini ya, the fool ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu 3 cawan dan 6 cawan. Jadi sepertinya di awal minggu nanti memang pikiranmu lagi fokus ke dalam bentuk hubungan kali ini ya. Mungkin ada yang lagi mencoba nih untuk mendekati, menjalin ataupun memperbaiki hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di kantor, di tempat kerja, dan lain-lain. Jadi ada upaya untuk menjaga sebuah hubungan agar lebih membaik ke depannya. Dan di sebelahnya ada kartu 6 cawan ya, yang melambangkan masa lalu. Jadi mungkin ada yang lagi bernostalgia di awal minggu nanti, mungkin lagi memikirkan ya sebuah hubungan yang pernah kamu jalin selama ini. Bagian lain bisa diartikan mungkin ada upaya juga untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan hubunganmu dengan orang lain. Jadi barangkali mungkin ada yang lagi mengalami semacam kesalahpahaman kecil akhir-akhir ini, dan semuanya itu perlu untuk segera diselesaikan di awal minggu langsung ya, 6 cawan. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya the fool ya. Jadi artinya memang ada yang lagi siap untuk memulai lembaran baru kembali ya, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan semacam masalah kecil di antara kalian berdua sambil memulai lembaran baru di awal minggu ya, the fool. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu the lovers dan 10 koin. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, kartu the lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada yang akan mencoba untuk menentukan sebuah pilihan dan keputusan yang berkaitan langsung dengan segi keluarga dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu Leo di awal minggu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 7 tongkat dan the star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu the star melambangkan harapan baru. Jadi sepertinya di akhir minggu memang ada perjuangan besar. Untuk apa? Untuk mengejar harapan baru dalam kehidupan kalian nantinya, the star. Jadi kira-kira apa harapanmu di akhir minggu? Misalnya mungkin ada yang lagi punya harapan nih untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan untuk mengejar target ya, untuk memiliki suatu hal, dan semuanya itu nantinya akan kamu perjuangkan Leo dengan sekuat tenaga gitu ya, 7 tongkat. Jadi ada semangat pantang mundur untuk memperjuangkan sebuah harapan di akhir minggu ya. Oke, dan lihat
Di bawahnya ada kartu The Chariot dan 8 pedang. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu nanti mungkin ada yang lagi merasa kurang percaya diri gitu ya, kurang pede gitu. 8 pedang mungkin lagi kurang pede untuk mengejar sebuah target keberhasilan dalam kehidupan kalian, The Chariot. Jadi bagi kamu yang lagi punya target besar, perlu untuk lebih optimis khususnya di akhir minggu. Jadi kira-kira apa targetmu kali ini ya? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, target dalam hubungan cinta dan lain-lain di akhir minggu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 8 koin, terus Temperance, Ace of Pentacles, dan 3 koin. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Oke, kartunya 8 koin dan Temperance. Oke, kartu 8 koin melambangkan kerja keras. Jadi bisa dikatakan untuk minggu ini memang ada bentuk kerja keras, pengorbanan besar yang masih akan kamu lanjutkan. Misalnya mungkin lagi kerja keras nih untuk bekerja, untuk mencari uang, mungkin lagi kerja keras untuk mengatasi masalah ya, kerja keras untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan, dan semuanya itu akan kamu lakukan sambil bertindak moderasi, pelan-pelan saja gitu ya. Temperance ini jadi mungkin ada langkah moderasi, langkah pelan-pelan untuk mengejar target sambil berpikir lebih seimbang nantinya ya, Temperance. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya The Fool ya. Jadi secara keseluruhan untuk minggu ini memang ada semacam lembaran baru yang akan kamu mulai dalam segi pekerjaan dan keuangan. Bagian lain bisa diartikan mungkin ada cara baru, metode baru gitu ya, yang akan kamu pergunakan untuk mengejar tujuan dalam segi pekerjaan dan keuangan sambil lebih kerja keras tadi, 8 koin untuk minggu ini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya Ace of Pentacles dan 3 koin. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada proses membangun Leo yang akan kamu lakukan dalam hubungan cinta ya, dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil berpikir tenang, berpikir lebih stabil. Ace of Pentacles ya, ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kira-kira apa yang perlu dibangun kembali minggu ini? 3 koin, misalnya mungkin lagi membangun hubungan cinta dengan seorang, mungkin lagi membangun keakraban ya dengan orang yang kamu sukai dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk lebih membangun hubungan cinta, hubungan asmara yang kamu inginkan selama ini sambil berpikir lebih tenang ya, lebih stabil nantinya. Ace of Pentacles. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya The Fool ya. Jadi secara umum bisa dikatakan memang ada yang lagi siap banget untuk memulai lembaran cinta yang baru bersama dengan seseorang. Misalnya mungkin lagi siap nih untuk mencari cinta yang baru di luar sana, terutama yang lagi single, mungkin lagi yang lagi couple, mungkin lagi mencoba untuk memulai lembaran baru kembali bersama dengan pasangan masing-masing nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan selalu berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.